mungkin ya, sekolah, pekerjaan, atau apa yang bisa aku bantu untuk kalian, dan apa kelebihan kalian, buatin videonya. Setelah tanggal 18 Agustus nanti, habis ulang tahun Athena yang ke-10, aku akan pilih orang yang tepat untuk menjadi bagian dari keluarga angkatku. Mudah-mudahan aku bisa bantuin kalian. Jadi buat videonya aku tungguin kalian semua sebelum tanggal 18 Agustus nanti ya. Sama-sama masih muda dan belia, tapi rezeki yang diperoleh dua anak tersebut berbeda jauh. Jika Pharrell mendapat sokongan dana dari Dr. Richard Lee, maka Darlene justru berjuang sendiri, menyambung hidup dengan hasil dagangan kuenya. Seperti apa dan bagaimana kisah panjang dan perjuangan Pharrell Aditya sudah berlalu, dan sekarang netizen memilih Darlene ya sekarang untuk Dr. Richard mengasih beasiswa nih teman-teman. Kenapa bisa kayak gitu? Jadi kita langsung aja simak video selengkapnya ya. Jadi kemarin itu Dr. Richard itu bikin video di TikTok untuk mengundang gitu kan, mengundang para teman-teman semua untuk ikut nih beasiswa yang diberikan oleh Dr. Richard gitu. Dan banyak banget tuh yang bikin video gitu memperkenalkan diri untuk mendapatkan beasiswa di Dr. Richard. Kira-kira videonya seperti ini teman-teman. Orang tuh nggak mau jadi adik angkat kamu. Iya, nggak tahu ya kenapa ya orang nggak mau jadi adik angkat aku ya. Padahal kan harusnya enak jadi adik angkat aku kan. Kalian tau nggak? Adik kandungku itu tuh presiden direktur Athena Group. Jadi kayak semua Athena itu di bawah dia. Bahkan aku aja tuh nggak punya jabatan apa-apa di Athena Group. Adik sepupuku ini direktur MCN ku. Jadi kayak MCN ku apa ya? Manajemen konten kreator. Jadi bagi kalian semua yang pengen live, jualan, dia itu yang bantuinnya tuh. Banyak tuh dari Inara, dari Nayoan, Inge. Aku juga diurusin dia dan banyak kreator lain juga kayak mau jualan, emak-emak jualan di rumah aja bisa dapat penghasilan puluhan juta. Ini nih. Nih teman-teman, kalau mau ikut emak-emak di rumah dapat puluhan juta gitu kan, bisa ikutan nih. Bosnya nih, adik sepupuku sendiri nih. Bosnya nih. Satu lagi adik sepupuku itu bosnya Dr. Hand. Dr. Hand Klinik kalian tahu kan, second brandku itu juga terkenal banget, banyak mitranya, bisa jualan jadi reseller, agen, distributor, bisa dapat penghasilan juga banyak banget dari sana ya. Tanteku ini BOD Athena. Mana satu lagi tuh, lari. Nah, ini bosnya pabrik nih. Masih keluarga jauhku juga bosnya pabrik. Jadi kayak hampir semua anggota keluarga aku itu pasti pegang salah satu perusahaanku. Kok bisa orang nggak mau? Padahal kalau dia mantap-mantap, satu perusahaanku sudah pasti dipegang. Tapi aku masih penasaran dan aku masih mau terima keluarga angkat karena banyak banget yang komen, dok angkat aku jadi anak dok, angkat aku jadi adik juga dok, angkat aku jadi emak. Aku ingin milih juga, tapi aku mungkin kemarin belum ketemu orang yang tepat. Mudah-mudahan nanti aku akan ketemu orang yang tepat. Jadi bagi kalian semua yang pengen jadi keluarga angkatku, silakan kalian buat video CV kalian, perkenalkan diri kalian, umur mungkin ya, sekolah, pekerjaan, atau apa yang bisa aku bantu untuk kalian, dan apa kelebihan kalian, buatin videonya. Setelah tanggal 18 Agustus nanti, habis ulang tahun Athena yang ke-10, aku akan pilih orang yang tepat untuk menjadi bagian dari keluarga angkatku. Mudah-mudahan aku bisa bantuin kalian. Jadi buat videonya aku tungguin kalian semua sebelum tanggal 18 Agustus nanti ya. Nggak apa-apa kamu punya adik angkat aja. Nggak apa-apa. Kemarin belum ketemu orang yang tepat aja. Ya kemarin belum ketemu orang yang tepat aja kata dia kayak gitu. Jadi dia ya udah move on lah ini, Dr. Richard ya udah membuka dirinya untuk membantu orang lain lagi. Dan kebetulan di sini juga ulang tahun ke-10 Athena gitu kan ya. Dan sini kita lihat nih teman-teman, banyak nggak sih yang ikut gitu kan. Langsung kita lihat nih ada hashtagnya yaitu beasiswa Dr. Richard. Dan ternyata deng deng deng, wow banyak banget teman-teman yang ikut di sini. Tuh. Jadi yang memperkenalkan diri untuk ikut dengan hashtag beasiswa Dr. Richard. Tuh. Bisa dilihat sendiri ya, banyak banget ya. Ya banyak banget lah, kalau scroll itu teman-teman bisa lihat sendiri videonya, bisa lihat scroll ke bawah terus gitu kan, banyak banget gitu. Terus yang menarik apa gitu kan. Yang menarik itu di komen ya teman-teman, kita lihat komen dari video ini, yaitu
banyak teman-teman yang berkomentar nih, Arya aja dok atau enggak Derlin gitu. Derlin, sebenarnya aku iri banget jadi Farel, udah di sekolah ini yang bagus jelas. Apa yang dibutuhin, aku aja pengen lanjut kuliah, banyak banget yang menyayangkan ya tentunya pasti ya. Itu udah berlalu lah gitu kan. Yang ini apa namanya, yang menarik ini, banyak banget nih netizen bilang Derlin tuh, Derlin aja gitu kan, Derlin aja jadi adik angkatnya dok, Derlin atau Raihan gitu kan. Derlin aja, Derlin aja, Derlin aja, Derlin aja, langsung aja Derlin aja dok, dia bener-bener berjuang gitu kan. Derlin dok, gigih banget dia. Nah teman-teman kan mungkin belum kenal Derlin kan, gue kenalin jadinya nih, misalkan Derlin itu siapa sih, kita kepoin gitu ya. Derlin langsung nih, ada yang ngetek Derlin langsung nih akunnya dari teman Katresnan, langsung kita ke akun Derlin. Jadi Derlin ini luar biasa, memang TikToker juga ya teman-teman, kreator di TikTok, dan followersnya udah 1,1 juta, nggak sembarangan gitu kan. Artinya ini dia mau berjuang banget ya teman-teman. Jadi Derlin ini kita lihat aja videonya biar teman-teman tahu siapa sih Derlin ini gitu ya. Cuman gue nampilin video-video yang beberapa yang kira-kira nggak ada copyright ya. Dari video yang mungkin mana nih ya, sebentar gue pilih. Kita lihat videonya. Bukan ini. Salah satu videonya teman-teman, kita singkat-singkat aja, yang penting kita mengenal. Halo saudara, aku pakai cara laser. Oke, temannya aku bikin orderan bakpao lagi. Nah, orderan bakpao. Jadi sambil aku bikin orderan bakpao, aku mau coba mixer hadiah dari Omai. Oke, langsung saja kita bikin. Nah, dapat hadiah dari Omai. Jadi ini tutorial dia bikin bakpao ya. Jadi dia tuh jualan bakpao di sekolah teman-teman. Jadi dia tuh berjuang sendiri untuk mendapatkan uang gitu kan, sambil sekolah sambil berjualan bakpao gitu. Dan dia juga ngeliat resepnya kayak di internet gitu segala macam gitu, belajar. Dan Derlin ini juga sangat dibanggakan oleh sekolahnya. Jadi ini ada videonya teman-teman. Kalian punya gengsi, awan rasa gengsi itu. Hilangkan rasa gengsi, karena rasa gengsi adalah musuh terbesar anak muda. Jadi rasa gengsi adalah musuh terbesar anak muda tuh dari Derlin itu. Kayak gitu. Banyak sih videonya. Kita lihat lagi ya. Kayak gini jualan dia nih. Halo Sadayana, temenin aku bikin orderan 50 pieces bakpao yuk. Let's check it out. Oke, yang pertama di sini aku masukin tepung terigu protein rendah. Biasanya aku pakai tepung segitiga bermuda, tapi nggak ada. Ini adanya merek apa itu? Sania. Itu dia bikin inilah ya. Bikin bakpao. Jadi itu dagangannya lah gitu kan. Dan dia juga sini ada sih dagangan dia ini yang dijual di sekolahnya. Jadi dia tuh apa ya, suka ketiduran juga di sekolah, karena dia harus jualan padahal gitu kan, diambil kadang-kadang jualannya itu langsung ya dihabisin sama teman-temannya, dibeli walaupun dia lagi tidur nggak apa-apa gitu, dibantuin jualin gitu sama teman-temannya, baik-baik gitu kan. Jadi selain video mengenal sedikit tentang Derlin dari akun TikToknya, kita juga gue pengen ngasih unjuk teman-teman, kita ngelihat salah satu video YouTube ya, dan membahas tentang ya sedikit agak membandingkan ya antara si Farel dan Derlin gitu. Jadi ini video dari YouTube Insert Today ya teman-teman. Mari cari perhatian hingga curi perhatian. Farel Aditya dan Darlin Wahyudi jadi sosok yang patut dijadikan kaca untuk bercermin. Sama-sama masih muda dan belia, tapi rezeki yang diperoleh dua anak tersebut berbeda jauh. Jika Farel mendapat sokongan dana dari Dr. Richard Lee, maka Darlin justru berjuang sendiri, menyambung hidup dengan hasil dagangan kuenya. Seperti apa dan bagaimana kisah panjang dan perjuangan Farel dan Di sini dianggapnya ya Farel ada dukungan sebelumnya kan dari Dr. Richard segala macam, dengan dia jual kesedihan ibarat kata kayak gitu yang teman-teman tahu ya di TikTok. Nah kalau si Derlin ini didukung sama netizen karena memang dia berjuang sendiri dengan kerja keras sendiri. Dia tuh mau berdagang gitu, sekolah sambil berdagang bakpao gitu, dan dia bangga akan hal itu gitu, kayak gitu. Untuk mengenal lebih jauh Derlin seperti apa, kita lanjut ya teman-teman videonya. Darlin yang menyita perhatian
Pemirsa, inilah Insert Versus. Di kelas itu sosialisasinya tuh kurang banget dan itu sendiri-sendiri banget. Jujur Farel tuh jarang ke kantin dan jarang makan dalam satu harian itu karena stres banget di dalam pelajaran yang Farel nggak ngerti sama sekali, dan nanya itu hampir semuanya itu tidak respon, dan yaudah deh. Gitu. Udah lah, teman-teman udah bisa lihat kan kemarin kenyataannya seperti apa. Ada satu orang yang namanya, ya gue nggak bahas lagi ya, yang namanya Naldo atau siapa gitu yang teman baiknya, dan tadi gue juga udah lihat video YouTube-nya, dan dia juga udah buat klarifikasi segala macam bahwasannya ya memang dia membantu gitu ya, dan udah cat-catnya dikasih tahu semua. Dan kalau teman-teman mau tahu ya teman-teman lihat ke akunnya si Naldo ya kalau nggak salah nama teman baiknya, dan ternyata dia itu adalah orang terpintar juga ya. Ternyata dia bukan orang yang orang yang kaya dan segala macam, dia juga perantau, tapi dia dapat beasiswa di sekolah itu gitu. HP-nya juga pecah gitu kan, bukan seperti teman-temannya lain yang kaya raya kayak gitu. Dan hebat banget sih gitu. Ternyata temannya Farel itu teman yang sangat hebat banget, dan sayang banget ya dia nggak diakui sebagai temennya yang udah membantu kayak gitu. Kita lanjut ya, kita berfokus di Darlene nih teman-teman. Rezeki itu ditolak hidup dengan cara berjualan kue. Ya, kebaikan Dr. Richard Lee ditepis begitu saja. Niat hati sang dokter yang ingin menyekolahkan serta mengangkat Farel sebagai adik sendiri malah seperti tak digubris. Sikap Farel yang kemudian viral di jagat maya ini lantas membuat warganet membandingkannya dengan sosok Darlene, siswa SMA yang menyambung hidup dengan cara berjualan kue. Nasib Darlene memang tak seperti Farel yang bisa dibilang beruntung, tapi soal rezeki, keberuntungan itu tak menjauh dari sosok rendah hati Darlene. Darlene itu kayak seneng aja gitu jualan ya, karena dari kecil udah belajar jualan jadi keterusan sampai sekarang gitu, karena pengen bantu juga ekonomi orang tua gitu ya. Nggak ada lah orang yang seperti itu, jarang-jarang gitu ya, jarang-jarang. Karena bangun misalkan jam 1, dia itu harus bekerja, memasak dan sebagainya untuk menyiapkan kue. Tidur jam 11 kan, pagi-pagi sekolah jam 5:30 udah berangkat, jam 5 baru datang gitu. Saya juga sangat kasihan kepada itu, tapi Ya tadi seperti gue bilang ya, jadi dia tuh suka tidur juga kadang di sekolah, dan dagangannya dibantu dagangin sama teman-temannya gitu sampai habis kayak gitu. mungkin jalan dia gitu untuk menjadi sukses gitu. Yang satu menjadi sosok yang bisa diandalkan dalam keluarga, sementara yang satunya lagi jadi bahan perbincangan dunia maya karena karakternya yang diduga memfitnah keluarga sendiri. Lewat sejumlah media sosial, Farel diketahui mengumbar kesedihan dengan bercerita tentang kehidupan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan hanya tinggal berdua dengan nenek. Tapi sayang, setelah sosoknya viral, satu persatu fakta pun terbongkar. Mengaku Intinya udah faktanya semuanya udah terbongkar ya semua netizen udah pada tahu semua, dan udahlah sudah berlalu. Artinya di sini netizen ini udah juga mau beralih lah ya, udah tahu siapa sih sosok yang pantas gitu ya untuk Dr. Richard ini. Netizen tunjuk gitu secara langsung ini adalah Darlene gitu teman-teman. Jadi kita sedikit juga mengenal Darlene ya. Seperti ini aja bisa dikonten. Ya tapi ya nggak boleh gitu. Kalau misalnya cuma keluar duit, nggak jadi masalah. Tapi permasalahannya sudah keluar duit, cenderung bisa menjadi fitnah pula. Itu kan jadi masalah. Ini mas, kebetulan apa yang kulakukan ini semuanya tulus. Nggak ada yang kututupin, dan aku nggak sempat marahin dia sampai kubentak. Beruntungnya sampai sekarang nggak pernah seperti itu. Bayangkan kalau misalnya aku pernah kelepasan marah dengan dia. Bayangkan aku cuma ngomongnya seperti ini aja bisa dikontenin. Apalagi kalau misalnya aku kelepasan emosi dengan dia, kan mengerikan sekali yang seperti ini punya. Jadi kayak aku pikir aku beruntung banget ya. Waktu dia ngomong 47 juta, aduh minta dibalikin. Ini cenderung sih sebenarnya apa ya, bukan pencemaran nama baik, apa yang namanya ya, pembunuhan karakter. Tuh, pembunuhan karakter. Jadi itu hasil dari pemikiran Dr. Richard ya, bukan bukan sekedar nih namanya, bukan sekedar kalau menurut gue ya, bukan sekedar pencemaran nama baik, tapi ini udah pembunuhan karakter. Kalau udah pembunuhan karakter itu ibarat kata
karakternya dibunuh itu di sosial media, itu kan udah orang udah diinjak-injak hancur gitu. Kalau misalkan netizen itu percaya gitu akan kata-katanya gitu, itu lebih gila lagi kalau menurut gua ya, kalau misalkan karakter orang dihancurin gitu. Itu namanya membunuh tanpa menusuk kalau menurut gua kayak gitu kan. Jadi seperti itu, dan semua faktanya juga semua udah ada, netizen udah tahu. Dr. Richard udah move on tadi, makanya buat baru dengan ulang tahun antena yang ke-10 dibuat beasiswa baru kemarin. Videonya kalau teman-teman udah ikutan mungkin beruntung ya teman-teman, karena memang sebelum tanggal 18 harusnya sudah bikin video memperkenalkan diri. Dan di sini netizen memang mendukung Darlene ini teman-teman, karena memang sangat rendah hati dan dia punya tujuan yang sangat luar biasa. Nih teman-teman simak sendiri tujuan Darlene apa sih, dia cita-citanya kayak gitu di video ini ya teman-teman. Kita lihat. Atas viralnya kasus Farel Aditya dan Dr. Richard Lee, tak sedikit warganet yang meminta agar sebaiknya bantuan tersebut dialihkan pada Darlene yang berjuang sendiri demi keluarga tercinta. Atas permintaan warganet, jawaban Darlene sungguh bijak. Tak lantas menerima begitu saja, ia malah takut belum bisa jadi anak yang baik ketika tanggung jawab besar itu dibebankan kepadanya. Cita-cita Darlene tuh kayak apa? Tuh, jadi dia tuh malah kalau mau dikasih pun dia bakal mikir-mikir, takutnya dia nggak bisa ngemban amanah itu. Nah, kalau orang yang benar, kalau orang yang memang rendah hati, dia akan berpikir seperti itu teman-teman. Malah dia takut gitu, nggak bisa mengemban tanggung jawab yang udah dikasih, misalkan dikasih sama Dr. Richard, malah dia mikir kayak gitu. Dan ini cita-citanya Darlene ya teman-teman. Punya perusahaan ya yang bisa mengurangi angka pengangguran di Indonesia, khususnya di daerah Cibaliung, apalagi daerah Cibaliung itu jauh dari pusat perkotaan. Nah, ini udah jelas ya perbedaannya teman-teman. Jadi dia tuh si Darlene ini ingin mempunyai usaha sendiri ya, usaha sendirinya tuh berbeda dengan mungkin yang Farel pengen jadi artis segala macam. Kalau misalkan kayak gitu dia untuk membesarkan dirinya sendiri, tapi kalau untuk yang si Darlene ini dia untuk besar, untuk juga bermanfaat buat orang banyak. Jadi nggak harus kayak dia ke Jakarta atau segala macam punya perusahaan. Dia pengen punya perusahaannya itu di tempat dia tinggal, agar kayak semua orang pengangguran itu juga bisa bekerja gitu sama dia, ibarat kata kayak gitu. Jadi tujuan dia memang mulia, dan ini cocok banget memang dengan apa yang Dr. Richard jalanin memang untuk kayak usaha, dan ini memang satu jurusan. Tapi gue juga nggak tahu nih apakah nanti setelahnya si Darlene ini akan dilihat nih sama Dr. Richard atau gimana. Kita bakal lihat nanti selanjutnya ya, karena di komentar itu udah jelas semua orang berkomentar di videonya Dr. Richard itu semuanya Darlene semuanya ya. Ada Arya juga, gue juga belum tahu si Arya siapa, tapi di sini mayoritas semuanya bertuju kepada Darlene. Dan sampai ini diberitakan juga di ini ya, di Insert Today gitu kan. Artinya memang ini sebenarnya memang Darlene pantas ya untuk dapetin beasiswa ini kayak gitu kan, atas perjuangannya gitu. Dan tanpa dibantu pun ibarat kata dia masih mau berjuang sendiri gitu, karena dia masih mikir kalau dibantu pun dia memang rendah hati gitu ya, masih mikir-mikir kayak gitu, dia bisa mampu nerima atau enggak kayak gitu kan. Nah, tujuan dia juga memang udah berdagang segala macam untuk maju dan untuk juga memajukan orang lain di tempat dia tinggal kayak gitu. Jadi itu bedanya jauh banget ya, kelasnya udah beda banget. Dan di situ juga ya diberitain ya followersnya si Darlene ini udah 1 juta gitu kan, 1,1 juta, dan berbeda jauh memang dengannya si Farel ini gitu, jauh ya kayak gitu. Memang kelasnya ya jauh lah memang kayak gitu. Jadi itulah pemberitaan tentang Darlene yang mau gue sampaikan. Mungkin teman-teman juga yang udah bikin video semoga beruntung ya bisa dapat beasiswa dari Dr. Richard. Nantinya Dr. Richard ini tidak berhenti untuk berbuat kebaikan, dia nggak gitu aja jatuh gitu kan ya, dia nunjukin bahwa dia tuh tetap semangat, tetap berbuat baik kepada orang banyak di ulang tahun Athena yang ke-10 ini. Semoga buat teman-teman yang dapat beasiswanya semoga bisa mengemban itu ya,
amanah yang diberikan. Segitu ya video dari gua gitu kan nih mengenai Delin. Semoga Delin gue ucapin semangat terus gitu kan. Keren banget Delin, bisa jadi contoh ya untuk teman-teman semua. Bahwasanya tadi Delin bilang quote-nya dia gitu lah, kalau jadi anak muda yang penting jangan gengsi dia mau berjualan gitu kan di sekolahnya, dan dia bisa membiayai diri dia sendiri. Oke, segitu video dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.